Kita buka sama-sama agenda Madrasah Nisa kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat menuntut ilmu kembali pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa patuh dan taat dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, akhwatillah, sebelum kita mulai agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Ustazah Rina yang telah membersamai kita di pagi hari ini. Semoga ilmu yang akan beliau bagikan kepada kita menjadi jariah bagi beliau dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekali lagi teman-teman kasih diberitahukan untuk mengajak teman-teman yang lainnya, teman-teman halaqahnya silakan diajak untuk bisa bergabung pada agenda kita pada pagi hari ini. Silakan diajak yang lainnya karena agenda kita akan segera kita mulai. Selanjutnya, terkait peraturan dalam Madrasah Nisa pada pagi hari ini, teman-teman dilarang tidak menonaktifkan mic-nya atau mute mic-nya jikalau tidak ada keperluan. Jika sudah dibuka sesi tanya jawab, boleh untuk raise hand atau langsung unmute. Lalu para peserta diperbolehkan untuk open cam. Silakan ya teman-teman yang tidak ada gangguan sinyal ataupun yang bisa untuk on cam, silakan untuk on cam. Baik, itu selanjutnya nanti akan dikirimkan link presensi, jangan lupa untuk absen ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai untuk langsung ke agenda pemaparan materi, untuk menambah khusyuk dan tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama dengarkan tilawah Al-Qur'an yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Kak Muzai. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tes. Tes. Allahumma arhamna bil Qur'an. Suara saya terdengar tidak? Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakillah khair Kak Muzai. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan juga berkah. Amin. Amin. Alhamdulillah teman-teman melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi. Tapi sebelum kita langsung ke pemaparan materi, kita akan dibuka oleh moderator kita pada pagi hari ini kepada Teuswa. Teuswa selaku moderator pada Madrasah Nisa pada pagi hari ini dipersilakan. Tes. Terdengar suaranya? Dengarkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Cindy yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Uswah dan alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah akan memandu jalannya diskusi teman-teman semua untuk Madrasah Nisa yang keempat dengan tema Genetika Hijaiyah, menghafal Al-Quran dengan menyenangkan. Masya Allah banget, temanya sangat menarik yang insya Allah akan dipaparkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ustazah Rina Setiawati SPD. Beliau seorang founder Easy Tahfiz dan Genetika Hijaiyah dan beliau sekarang ini tinggal di Bekasi. Dan untuk aktivitas hari ini, untuk aktivitas beliau ialah yang pertama konsultan tahfiz, ketua Yayasan Al-Quran Ilman Nafi'an. Selain itu beliau juga seorang penulis buku. Nanti teman-teman bisa dicek ya dan bisa dibeli bukunya yang berjudul Menjadi Ahlul Quran, Yuk Jadi Pengajar Quran, dan Metode Menghafal Secara Genetika. Selain itu beliau juga seorang trainer. Baiklah. Assalamualaikum Ustazah Rina. Waalaikumsalam. Mbak Apa Uswah. kabar? Ya, Ya. baik. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustazah selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Teman-teman, materi sudah membersamai kita dan mohon kepada teman-teman semua untuk menyiapkan catatannya karena materi ini sangat penting sekali gitu. Gimana sangat menarik genetika ya. Biasanya kita ingat itu genetika dalam ilmu biologi, tapi ini genetika hijaiyah. Wah, Masya Allah banget gitu kan. Kita akan membongkar apa sih genetika itu, terus apa sih kaitannya dengan hijaiyah, dan bagaimana cara menghafal supaya lebih menyenangkan. Padahal kan kita ketahui bersama bahwasanya ketika menghafal itu pasti godaan pertama adalah malas dan kedua jenuh dan bosan. Itulah. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, silahkan persiapkan catatannya, persiapkan penanya, dan persiapkan pertanyaannya. Baiklah, kepada Ustazah Rina Setiawati, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau saya di ruangan ini, saya udah keliling-keliling, saya udah takwir ya, Allahu Akbar gitu.
sebenarnya karena kita pakai Zoom, Masya Allah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya ketika kita juga offline, Insya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitab was sunnah. Allahumma ij'alna min ahlil Quran alladzina hum ahlullah wa khassatuh birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, akhwati fillah, Masya Allah. Terima kasih saya bisa bertemu dengan para pecinta Al-Quran, dengan para pejuang Al-Quran, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ini kayaknya suara saya balik ya, atau gimana ya? Jelas kok Ustazah. Sekarang. Halo? Sudah cukup jelas? Suaranya Ustaz. Tes 1, 2, 3. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa Ustazah. Bisa ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi tadi kayak feedback balik ke saya lagi suaranya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua. Di kesempatan yang penuh dengan suasana yang teduh ya, alhamdulillah di Bekasi saat ini suasananya itu sedang gerimis, Masya Allah. Ini adalah suasana yang dibicarakan ya di dalam Al-Quran juga ya, zamhariro, yaitu suasana yang tidak panas sekali, juga tidak dingin sekali. Jadi suasananya ini adalah suasana yang sejuk ya. Kalau angin itu sejuk, kalau udara itu sejuk, itu menenangkan. Tetapi kalau anginnya udah mulai angin puting beliung gitu ya, itu udah Masya Allah. Itu suasana yang sangat mengerikan tentunya buat kita semua. Dan suasana yang dikondisikan sebagai suasana yang sejuk ini adalah suasana yang memang adalah suasana surga. Seperti itu. Ada gangguan dengan suara saya ya, Masya Allah. Apaan teman-teman, Ustazah nanya dengan sinyal jadi keluar dalam room. Sebentar, kita tunggu sebentar ya. Semoga diberikan kemudahan. Jaringan Ustazah Dina agak terganggu. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Suaranya sudah kembali lagi? Sudah Ustazah. Bisa saya lanjutkan? Iya, bisa Ustazah.
Assalamualaikum. Tafadhol Ustazah. Belum Umi, belum terdengar. Tes 1, 2, 3. Sudah terdengar suaranya? Masih putus-putus Umi. Kenapa saya nggak bisa mendengar suara teman-teman ya? Ya Allah. Kenapa ini ya? Sudah? Teman-teman, karena kita menggunakan via internet ya, jadi ada kendala-kendala yang tidak bisa kita duga-duga sebelumnya. Mohon bersabar ya, teman-teman. Dan tetap stay sambil menyiapkan catatannya yang belum menyiapkan dan penanya juga ya. Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar? Masih putus-putus, Ustazah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Suaranya sudah terdengar dengan jelas ya? Kedengaran saja. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Kita sambung lagi tadi mengenai materi kita tentang genetika hijaiyah ya. Masya Allah. Ini apa itu genetika ya? Tentunya teman-teman juga pernah mendengar tentang genetika. Genetika itu adalah kaitan dengan genetik ya, genetik kita. Sehingga kita ini
Nggak kedengeran lagi suaranya. Iya, Ustazah, belum ada suaranya. Halo? Tes? Nah, itu ada. Tes 1, 2, 3. Tes. Nggak ada suaranya ya. Suaranya kok hilang ya? Dek. Coba deh. Apa? Ini suara Umi kok hilang lagi ya? Enggak. Tuh. Istirahat ya, Mi. Oh, sayang. Itu gak dinyalain. Udah jus berapa sekarang? 13. Udah nanti sih. Kenapa? Jus 13. Jus 13. Itu udah nanti. Iya. Udah mau hantam ya? Udah mau hantam kan? Udah mau selesai. Mas Faki lagi murojaah. Suaranya udah kembali lagi? Sudah, alhamdulillah sudah kembali. Suaranya sudah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ini Cindy suaranya feedback. Suaranya sudah. Jadi kalau saya ngomong dia balik lagi ke saya gitu. Apa ya? Nah, itu saja kedengaran. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan pertemuan. Perkenalkan, ini ada screen share ya. Saya dari Manafian Center. Ilmanafian Center adalah sebuah LSM ya, sebuah lembaga swadaya masyarakat, sebuah NGO yang bergerak di bidang dakwah untuk pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Kemudian saya juga aktif menjadi konsultan di beberapa tempat, di beberapa yayasan dan di beberapa lokasi yang memang di situ saya memberikan pengetahuan tentang genetika hijaiyah, yaitu bagaimana menghafal setrika yang nantinya bisa menjadi passion, ya, bisa menjadi semangat dan gairah kepada teman-teman yang kami solving atau teman-teman yang kami konseling. Kemudian saya juga menulis beberapa buku yang menjadi modul pembelajaran, kemudian ada buku motivasi ya, Ahlul Quran, dan ada buku menghafal secara genetika. Nah, kalau saya menganjurkan mungkin bisa memiliki buku menghafal secara genetika, ini di sini ya. Jadi bukunya namanya Era Genetik, yang nantinya akan kita kupas lebih detail bagaimana masing-masing genetika itu bisa menghafal secara maksimal. Karena masing-masing kita dikasih given atau dikasih kapasitas genetika yang berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ada penelitiannya oleh Imam Al-Ghazali yang insya Allah nanti akan kita kaji, kita bahas. Kemudian saya seorang trainer ya, dan saya saat ini juga membina sebuah yayasan yang insya Allah sedang merintis, sedang berjalan, sedang berusaha untuk kita eksis dalam mensyiarkan program-program Al-Quran, insya Allah. Kiprah saya mungkin bisa teman-teman lihat ya di beberapa tempat dan di beberapa komunitas yang di sana saya mentraining pengajar-pengajar Al-Quran di seluruh Indonesia.
Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Semoga Allah mudahkan ya kajian kita pada hari ini. Teman-teman, tentu ketika tema ini adalah berjudul genetika hijaiyah ya. Sebagian ada yang bertanya bahwa apa sih sebenarnya genetika itu gitu ya. Jadi genetika itu adalah sesuatu yang sudah diturunkan oleh orang tua kita ya, dari faktor keturunan ataupun sudah Allah berikan ya sebelum kita lahir atau sebelum kita ada di lahir ke dunia ini. Genetika itu ada struktur, ada sebuah tingkatannya ya. Yang pertama tuh jenis kelamin. Jenis kelamin ini ketika kita lahir kita tidak bisa memilih genetika kita laki-laki atau perempuan. Kita kromosomnya XXX atau XXY ya, atau laki atau perempuan dengan turunan DNA dan lain sebagainya, kita tidak bisa menentukan itu. Bahkan ada sebagian orang juga ketika dia udah merencanakan gitu ya, planning misalnya program mau punya anak laki tapi yang lahir perempuan ya, itu adalah genetika yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor jenis kelamin ini adalah sudah menjadi perbedaan yang mutlak, mana yang laki-laki, mana yang perempuan, seperti itu. Kemudian ada lagi golongan darah kita. Golongan darah kita ada yang A, O, B, AB, kemudian ada yang ketika orang tuanya O, maka anaknya O. Ketika orang tuanya B, pasti otomatis anaknya akan B. Nah, ini genetika golongan darah ini diturunkan, ya, bukan tadi takdir yang sudah ditentukan seperti jenis kelamin. Kalau golongan darah ini lebih ditentukan oleh faktor orang tua kita. Orang tua kita misalnya golongan darahnya dominan apa kepada orang tua kita, maka salah satu di antara orang tua kita akan menurun kepada kita. Ini namanya genetika hereditary ya, yang diturunkan. Kemudian ada lagi kapasitas otak atau IQ. IQ kita biasanya ditentukan juga oleh orang tua kita. Biasanya cenderung kita kalau bisa mengukur IQ secara manual, maka IQ itu bisa diukur lingkaran kepalanya. Kalau lingkaran kepala makin besar, otomatis otaknya semakin cerdas dan kapasitas daya tampung otaknya semakin besar. Ini analisa dari ukuran manual. Tapi tes IQ juga bisa dilakukan dengan kuesioner dan lain sebagainya, yang menentukan biasanya orang tua ber-IQ tinggi, anaknya ber-IQ tinggi, atau sebaliknya dan dari keturunan juga. Namun ada hal-hal yang seperti jenis kelamin tadi, seperti genetika otak. Genetika otak ini itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali itu membagi 5 belahan otak kita. Jadi kalau beliau memakai bahasa dengan bahasa Arab ya, otak tengah itu dinamakan dimag ya, dimag dalam istilah bahasa Arabnya. Kemudian ada pangkal atas berlubang gitu ya. Terus ada pangkal bawah berlubang. Jadi dia menamakan itu dengan istilah-istilah bahasa Arab yang jika kita terjemahkan ke dalam saat ini gitu ya, penemuan-penemuan saat ini yang mengikuti acuan dari ilmuwan Islam. Karena memang banyak sekali ilmuwan Islam ini menjadi pionir dalam penemu-penemu apapun ya, bidang apapun, termasuk genetika otak ini sudah ditemukan oleh Imam Al-Ghazali dengan 5 belahan otak. Jadi kita ada nanti dominan dalam diri kita ini, ada genetika kita adalah otak kiri bagian atas. Nah, kiri itu ada 2, atas bawah. Berarti nanti ada orang yang dominan kiri atas dan bawah. Ada orang yang dominan kanan atas dan bawah, sudah 4 belahan. Kemudian nanti ada orang yang dominan otak tengah. Nah, jadi teman-teman, bentuk tubuh itu udah menentukan sekali. Kita tahu dia laki-laki atau perempuan, kecuali operasi misalkan. Nauzubillah. Kemudian kalau golongan darah kita bisa tes, ambil darah, cek apa golongan darahnya sudah terdeteksi. Lalu bagaimana cara kita menentukan kita otak kiri, kanan, atas, atau tengah? Bagaimana caranya? Yang pertama, itu bisa dilakukan dengan cara tes DNA. Tapi tes DNA ini suaranya feedback lagi nih ke saya. Tadi udah baik-baik aja ya. Nah, ini feedback lagi suaranya. Nah, udah feedback,
Kenapa ya? Oke. Jadi tadi kita mulai, kalau saya balik lagi. Saya distract ini. Tadi enggak selama saya jelasin tentang itu enggak ya. Tapi tetap jelas. Soalnya kalau di kita sih jelas nggak ada gitu, mantul. Iya, baik. Bismillah. Cuman Bisa menit tadi saya nggak feedback, ini feedback lagi ke saya. Bismillah, semoga Allah kuatkan saya. Bismillah. Jadi tadi sampai kepada deteksi belahan otak ya. Caranya bagaimana kita menentukan otak kiri, otak kanan atas, dan otak dan belahan-belahan otak yang lainnya. Nah, ini yang pertama tadi saya bilang bisa dengan DNA. Jadi ketika dengan DNA, itu kita diambil DNA, kemudian nanti DNA kita itu akan terdeteksi kita itu dominan belahan otak yang mana. Ya, jadi proses tes genetika dengan DNA itu sudah ada. Ya, silakan teman-teman kalau mau tahu saya belahan otak mana, bisa kalau mau tes DNA, cuman biayanya memang cukup mahal kalau dengan tes DNA. Yang kedua, dilakukan juga dengan retina mata, kornea mata. Jadi kornea mata kita ini bisa menentukan bagaimana kita dominan otak belahan mana. Apakah kiri atas, kanan bawah tadi ya, atau otak tengah. Di antara 5 belahan itu kita yang mana dominannya? Seperti halnya golongan darah. Golongan darah apakah kita A, AB, B, O, itu kita bisa mengetahui dengan cara tentunya dengan tes laboratorium atau diambil darah kita dan kita golongan darah apa. Kemudian yang ketiga, tadi ada DNA, retina mata, kemudian yang ketiga adalah dengan sidik jari. Jadi sidik jari ini erat kaitannya dengan belahan otak. Sekarang banyak sekali tes-tes sidik jari yang bisa teman-teman lakukan. Mungkin ada yang sudah pernah tes sidik jari. Nah, itu sidik jari itu menggambarkan belahan otak dominan kita. Ya, jadi yang sudah pernah melakukannya itu bisa direkomendasikan, bisa di-sharing dengan saya. Nanti saya bisa bagaimana caranya menghafal Quran sesuai genetikanya. Ya. Dan tes sidik jari ini macam-macam. Ada yang namanya itu GIFAS. GIFAS ya. GIFAS itu cukup terjangkau lah mungkin buat mahasiswa ya. Ada Stephen ya. Nah, itu juga ada nih, sudah ada ya beberapa teman-teman. Nah, ini bagus sekali, nanti malah enak tuh. Ada sensing katanya berarti kiri, otak kiri ya, bagian bawah. Terus ada feeling, berarti kanan bagian bawah. Nah, ini alhamdulillah suaranya udah nggak feedback ke saya nih, Masya Allah. Terima kasih ya, terima kasih. Jadi, suaranya udah balik lagi, saya nggak feedback lagi ngomongnya. Mudah-mudahan bisa bertahan nih sampai akhir ya, Insya Allah. Jadi, pada saat saya, tadi ada beberapa yang bisa dilakukan tes sidik jari dan ada juga tes MBTI ya, MBTI. Kemudian ada juga tes belahan otak dan itu harga-harganya beragam sekali. Silakan Anda bisa menentukan itu seperti saya bisa mengetahui golongan darah Anda apa, genetika Anda apa. Dan kalaupun Anda ingin juga tes dengan pakai kuesioner ya, itu juga bisa. Jadi kami di Ilmanafian Center juga memfasilitasi bagi yang mau melakukan tes genetika ya, kita ada namanya program Quran Solving Series yang teman-teman itu nanti juga bisa mendeteksi dengan mengisi kuesioner dan lain sebagainya. Juga bisa melakukan tes sidik jari, insya Allah. Jadi banyak ragamnya ya. Ada beberapa teman kami juga memakai DNA dan itu cukup mahal, bisa 1,5 juta ya untuk tes DNA mengetahui genetika otak. Baik teman-teman sekalian, itu mungkin rangkaian dari genetika. Lalu kaitannya apa ya dengan hijaiyah gitu ya? Kenapa bisa ke hijaiyah gitu? Kok nyambungnya ke sini gitu? Perasaan genetika itu kan rata-rata dipakainya untuk minat, bakat, pekerjaan, profesi dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini dirangkaikan dengan hijaiyah? Apa rahasianya? Itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Apa sih hubungannya? Kenapa ada yang namanya genetika hijaiyah? Teman-teman sekalian, Masya Allah, ini mungkin sebuah penemuan dan saya
ini juga pernah diminta meriset, diminta mengisi di beberapa komunitas yang memang dia ada kaitan dengan belahan otak karena saya adalah praktisi tahfiz. Jadi saya seorang yang memang menggeluti tahfiz itu sejak anak-anak saya balita, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi insya Allah saya sebagai praktisi, saya menerapkan, saya menjalani, saya melakukan, bahkan saya mengamalkannya dan saya mencoba berbagai metode dan saya merisetnya, gitu ya. Sehingga dalam hal ini mudah-mudahan ya hasil yang saya temukan ini bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada para penghafal Quran ya, karena saya memang ingin fokus untuk mengembangkan riset ini di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, ternyata, Masya Allah, sifat-sifat huruf yang kita ucapkan dalam Al-Quran itu kaitannya erat sekali dengan genetika kita, dengan genetika diri kita. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena saya mengajarkan Al-Quran, itu kalau teman-teman sekarang masih kuliah, konsisten lah insya Allah. Saya dulu dari sekolah, dari saya SMP gitu ya, SMA terus gitu ya, saya senang ngajarin adik-adik kelas ya, kalau ada mentoring saya ajarin Quran. Jadi kalau mereka belajar fisika karena dulu saya ngambilnya IPA, saya selipin tuh, saya ajarin Quran juga gitu mereka. Jadi mereka seneng ada bonusnya gitu ya, sama kakak ini ada bonusnya diajarin Quran, Masya Allah. Jadi artinya apa? Saya memang sudah senang mengajarkan Quran sejak saya remaja. Ya, sejak saya remaja saya senang mengajarkan Quran. Hingga pengalaman ini tumbuh menjadi puluhan tahun saya mengajarkan Quran ya, sambil juga saya menghafal, dan selama puluhan tahun ini saya menemukan sebuah konsep, sebuah cara pengajaran. Ternyata saya menemukan bahwa genetika ini kaitannya erat sekali dengan huruf hijaiyah. Jadi nanti ya, ada sebagian orang yang ketika mengucapkan makharijul huruf, ada yang sifatnya syiddah, ada yang sifatnya rokhawah, ada yang sifatnya isti'la, ada yang sifatnya tawassut, dan lain sebagainya. Ada 5 sifat huruf ya yang berlawanan kata itu. Ada sebagian orang yang dia sangat tegas ya, sangat powerful, tapi ketika dia disuruh mengucapkan huruf-huruf lembut, dia kesulitan. Ada juga orang yang orangnya lembut. Ketika dia diminta mengucapkan huruf-huruf syiddah, dia kurang maksimal. Contoh ada murid saya tuh lembut banget. Ya, dia bilang lembut gitu ya. Bahkan saya mengatakan, coba katakan ko, saya bilang ko, dia enggak butuh energi yang luar biasa untuk bilang ko, dia butuh energi yang luar biasa. Jadi ko, dia bilang itu ko. Coba ucapkan seperti saya. Ko, saya bilang ucapkan dengan syiddah, saya bilang, karena dia memiliki sifat syiddah dan dia kokolah gitu. Jadi dia harus diucapkan dengan maksimal ya. Kemudian pas dia tuh butuh energi yang luar biasa. Tetapi setelah beberapa lama dia bercerita kepada saya, Masya Allah Ustazah, ketika saya konsisten mengucapkan ko yang Ustazah ajarkan sesuai dengan sifatnya, sifat saya yang lembek tadi bisa terkikis Ustazah. Saya bisa menjadi sedikit lebih tegas, Masya Allah. Jadi sifat huruf Al-Quran ini sangat mempengaruhi diri kita. Dan jika kita benar dalam melafazkan maupun mengucapkannya, itu akan merubah. Jadi Al-Quran yang merubah kita. Al-Quran bukan kita yang merubah isinya, tapi Al-Quran yang merubah hidup kita dan merubah diri kita. Maka benarlah jika Al-Quran itu adalah syifa, jika Al-Quran itu adalah obat. Nah, saya akan kaji lebih dalam. Insya Allah ini bahasan yang sangat menarik. Bagaimana kaitannya genetika hijaiyah ini, dan kenapa kita menjadikan Quran ini harus memakai konsep genetika seperti ini. Jadi hijaiyah ini sangat terkait sekali, erat sekali. Dan ini saya menemukan ini dari proses pengalaman hidup. Jadi ini walau alam kalau belum diriset dengan siapapun, dan ini memang hanya ada risetnya di Ilmu Nafian Center, yang kami sudah punya program-program masterpiece, yang Masya Allah di sini ada beberapa peserta kami yang hadir, ahlan wa sahlan, peserta kami di kelas online yang sudah merasakan hasil dari pembinaan kami ya dengan menggunakan genetika hijaiyah, yang saat ini pembacaan tilawahnya menjadi lebih tenang dan tartil. Mungkin nanti Bu Dias atau Bu Sri Taswati bisa berbagi ya dengan teman-teman di sini. Ahlan wa sahlan. Baik, teman-teman sekalian. Next, slide-nya kita lanjutkan kembali. Silakan.
Ustazah Afan, Ustazah mute itu mic-nya. Afan, Ustazah, mic-nya masih di mute, Ustazah. Masya Allah, saya kayaknya udah mencet gitu kok dia masih aja ini ya. Baik, jadi silakan di sini di-share poin 1 ya. Bagaimana genetika hijaiyah ini sangat berkaitan sekali ya dengan kemaksimalan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, ketika kita memakai konsep genetika hijaiyah ini, dia adalah entry point ya, entry point dalam menghafalkan Al-Quran. Kenapa saya katakan entry point? Entry point itu adalah titik masuk. Teman-teman, kalau kita mau membaca, kalau kita mau menghafal, kita kan harus nemu clue-nya dulu ya. Kalau kita tiba-tiba lagi ngerjain apa, ayo kamu ngafalin, kan nggak bisa gitu langsung kita dapat feel, atau kita butuh tempat atau butuh waktu tertentu, butuh ketenangan tertentu, butuh timing tertentu untuk membaca maupun menghafalkan Al-Quran. Makanya sangat disarankan waktu ba'da subuh dan ba'da isya itu, ba'da maghrib ya atau ba'da isya itu sangat baik gitu ya untuk kita misalnya fokus dan kita berdekatan dengan Al-Quran ya. Jadi di sini sangat-sangat erat sekali kaitan dari bagaimana genetika hijaiyah ini nanti menjadi entry point. Jadi kalau teman-teman sudah belajar ini, sudah memaksimalkan genetika hijaiyah ini, dia akan menjadi entry point ya. Karena namanya entry itu adalah titik masuk, pintu masuknya. Contoh ketika kita membaca atau tadabur atau mau menghafal deh. Nggak ujuk-ujuk ya, kita itu ngafal, tahu-tahu langsung nyaman, enggak. Pertama kan apa dulu? Kita kalau mau menghafal Quran, misalnya kita baca artinya dulu, ya kan? Biar kita dapat apa peristiwanya, apa sini, dapat ruhnya, ya betul ya. Jadi kita nggak lantas kita langsung misalkan melihat langsung kita hafalkan, enggak ya, mungkin kita memahami dulu maknanya. Jadi ada clue-nya itu di mana? Oh, saya lebih senang saya coba baca artinya dulu. Oh, saya lebih senang saya coba ulang-ulang dulu sekian kali baru saya dapat clue-nya. Nah, dengan genetika hijaiyah ini teman-teman bisa paham clue yang harus saya bangun dalam diri saya apa. Contoh misalnya genetika kanan atas, dia nggak bisa disamakan clue-nya dengan orang yang genetika kiri misalkan. Contoh genetika kanan atas cenderung lebih senang, tadi saya bilang, dengan membaca terjemah. Belum tentu yang otak kiri ini senang dengan terjemah. Dia tidak misalnya membaca itu bagi dia bisa nanti, atau dia tidak terlalu konsentrasi ke sana, tapi dia lebih senang dengan murattal, dia dengar murattal. Nah, pintu masuk dia dari murattal tentu berbeda dengan pintu masuk tadi orang yang dengan tadabur. Ya, jadi hal-hal ini harus ketika mempelajari genetika hijaiyah, hal-hal seperti ini harus sangat diperhatikan. Karena apa? Kalau kita tidak paham clue masuknya kita dari mana, pintu masuk kita menghafal dari mana, itu nanti kita bisa menjadi bosan dan jenuh tadi. Tapi kalau kita paham, kita nggak meraba-raba lagi. Jadi kayak misalnya kita mau menuju satu rute, ya, kita mau ke Bandung. Kita udah tahu Bandung itu naik ini, bahkan ada kereta cepat, udah langsung sampai 2 jam. Tapi kita kalau mau ke Bandung, aduh lewat mana ya? Ke sini dulu deh, ke sana dulu. Aduh, itu bisa 8 jam atau mungkin lebih. Apalagi dengan ditambah macet dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah tahu arah, sudah tahu cara menghafal, oh saya dengan kelebihan yang Allah berikan, genetikanya saya seperti ini, saya akan masuk dengan clue seperti ini. Dan ini akan saya latih terus-menerus sehingga saya menjadi bergairah, dan saya ketika pintu masuk itu tepat sesuai, saya tidak ikut-ikut orang lagi. Jadi ketika lihat orang, oh dia caranya gitu ya ngafalinnya ya, coba deh saya mau coba kayak dia. Oh dia ada lagi tuh caranya begitu, coba dong saya mau coba kayak gitu. Nah ini kan dia belum menemukan arah, dia belum menemukan cara bagaimana clue yang pas dalam diri dia untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga dari sini, dari pintu genetika hijaiyah ini, kita akan menemukan apa istilahnya tuh, pintu masuk tadi.
ya, pintu masuk tadi insya Allah. Dan ternyata Masya Allah teman-teman ya, ternyata tartil itu ya memaksimalkan, sangat memaksimalkan ya praktek genetika hijaiyah ya. Itu yang kunci yang saya dapatkan. Jadi tartil itu sangat memaksimalkan dalam mempraktekkan genetika hijaiyah. Jadi kalau bacaan kita tartil, Masya Allah, ya itu nanti praktek genetika hijaiyah kita semakin maksimal dan akhirnya menghafal itu bisa menjadi passion, bisa menjadi gairah. Yang kedua, tadi genetika hijaiyah ini menjadi entry point ya. Yang kedua yaitu ketika kita memahami genetika hijaiyah, kita bisa memetakan semua metode yang berkembang saat ini. Jadi apapun metode itu terus berkembang ya. Metode itu ada yang metode sekarang yang paling baru apa? Coba teman-teman nih yang penghafal Quran bisa sharing ke saya. Metode terbaru sekarang apa nih dalam menghafal Quran? Apa kira-kira? Kalau saya lihat itu yang kiri atas kanan bawah metode Ustadz Adi Hidayat ya. Itu kan lagi tren juga itu ya. Terus ada metode apa lagi? Metode yang di Hafiz RCT itu dia gunakan jari-jari. Dia kalau disebut jarinya di sini, dia sebut ayat ini, dia bisa sebut lagi ayat-ayatnya. Kemudian ada metode yadain ya. Kemudian metode hafal Quran tuh ada metode langgam. Kemudian ada lagi metode, sebutkan. Ayo teman-teman pasti punya banyak metode. Metode Usmani, kemudian metode yang menghafalnya dari belakang ya. Nanti dia baru sampai ke depan. Metode tabarok juga ada. Metode tikror bagus. Itu diulang-ulang, pengulangan ini bagus untuk orang kiri bawah nih, metode tikror. Kemudian metode angka ini bagus untuk orang kiri atas. Betul, metode angka tuh namanya yadain, yang saya tahu waktu itu ada Ustadz mau ikut yadain, tapi saya bilang genetika Ustadz bukan otak kiri atas, saya bilang Anda sebaiknya memakai metode langgam, saya bilang, karena otak Ustadz cenderung di otak tengah. Kemudian ya dia karena waktu itu karantina dan sudah mendaftar, pada akhirnya dia tetap ikut 8 hari dia di sana. Saya bilang bagaimana Ustadz hasilnya? Ya dia tersenyum gitu ya, betul kata Umi ya. Jadi saya ya sebagai wawasan saja akhirnya ya, karena untuk menguasai metode itu lebih tepat untuk orang yang genetikanya di kiri atas ya. Orang-orang di kiri atas ini dia sangat baik untuk bisa dengan angka itu ya. Termasuk anak saya itu ada ya. Kalau dalam istilah nama di Stephen itu thinking ya, thinking. Jadi anak-anak thinking itu dengan menggunakan angka-angka itu sangat senang sekali dia, atau skema ya, kita bikin skema, kita bikin struktur, itu mereka sangat senang. Kemudian ada fenomena ya bahwa kenapa akhirnya di sini genetika hijaiyah ini bisa memetakan semua metode yang ada saat ini ya. Jadi ketika kita paham genetika ya ini teman-teman nanti nggak bingung. Saya ke toko buku itu saya borong itu kalau ada buku menghafal Quran sebulan, menghafal Quran dengan langgam, menghafal Quran dengan cara cepat gitu ya. 6 bulan itu saya punya koleksi buku-buku itu yang saya pinjamkan juga itu dengan santri-santri saya suruh baca gitu. Tapi saya tidak nemu jawabannya. Jadi semua buku saya borong, saya beli, saya suka ada arahan mengapain. Nah itulah saya praktekkan semua cara-cara itu. Kemudian apa yang terjadi? Saya seperti akhirnya tidak menemukan arah ya. Jadi seperti kita mau kemana tuh masih bias mau ke sana sini. Tapi ketika saya tahu genetika saya apa, oh kalau saya ke toko buku, saya sudah tahu, saya beli buku ini. Jadi saya sudah paham, saya akan beli buku ini. Jadi kalau itu tidak berkaitan dengan genetika yang menjadi given dalam diri saya tidak akan beli bukunya. Saya tidak akan beli judul itu. Apapun judul terbaru yang keluar misalnya. Jadi saya sudah paham dan sudah bisa fokus untuk meningkatkan kapasitas saya dengan saya memahami genetika hijaiyah. Teman-teman, banyak fenomena saat ini. Ada juga seorang klien ya, karena saya seorang konsultan dan banyak juga klien-klien untuk konsultasi kepada saya. Saat itu dia membawa anaknya itu usianya 6 tahun. Nah, beliau ini
anaknya itu merengek-rengek, ya, pada saat dibawa ke saya itu merengek-rengek, saya tidak mau menghafal Quran, saya nggak mau lagi Umi menghafal Quran. Saya terkejut, ya. Jadi pada saat itu, ketika anaknya usia 6 tahun itu, kenapa memiliki trauma atau semacam ketidakinginan dalam menghafal Quran, gitu kan. Ada sesuatu akhirnya yang saya tanyakan kepada ibunya, kenapa bisa sampai seperti ini. Ibunya juga bingung, saya bingung Ustazah. Nilai akademiknya itu bagus semua, tapi kenapa dia ketika disuruh menghafal Quran ini seperti ini? Dia seperti orang yang kayak udah ibaratnya nggak mau lagi gitu, nggak mau aku nggak mau menghafalin Quran sampai begitu, dan akhirnya tertinggal. Akhirnya saya tanyakan kepada anaknya saat itu usia 6 tahun, kenapa nak? Kenapa kamu tidak mau menghafalkan Quran lagi? Quran ini kan firman Allah yang nantinya kamu akan menjadi keluarganya Allah, menjadi ahlul Quran. Saya kasih motivasi seperti itu. Akhirnya terjawablah, dia jawab akhirnya. Habis katanya, aku bingung. Aku kan ikut menghafalnya yang pakai gerak-gerak katanya. Jadi misalnya idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Aku bingung ngucapinnya, aku bingung lafaznya, aku bingung juga ntar artinya apa. Aku harus gambar sama tangan aku. Jadi distract dia. Ya, distract. Jadi artinya apa? Metode ini tidak pas buat dia. Ya, metode ini tidak pas bagi belahan otak dia. Baik, saya minta izin kepada Anda, saya bilang, bolehkah saya tes genetika buat anaknya? Oh ya, boleh, silakan Ustazah. Benar, ketemulah hasilnya. Otak kiri bagian atas, ya, atau dengan kata lain, itu dalam MBTI namanya, ada sanguinis, ada koleris, ada gitu-gitu, tapi ada juga keilmuan sidik jari yang lain itu namanya thinking, ya, jadi kiri atas itu thinking. Nah, setelah saya mendeteksi bahwa dia thinking, saya bilang, ini memang pintar, betul kalau ibu katakan dia pintar, karena orang thinking itu orang yang fokus, saya bilang. Betul saja kalau akademiknya bagus, tapi ternyata tidak tepat metode hafal Qur'annya, berarti akar masalahnya di sini. Dia tidak tepat dengan metodenya. Akhirnya saya kasih solusi, saya berikan rekomendasi, Anda sebaiknya masukkan anak-anak thinking ini ke sini-sini, ya, kemudian ibunya mengikuti langkah saya, seminggu lagi saya tanya, alhamdulillah katanya Ustazah, sekarang udah nyaman lagi, udah bisa ngejar ke teman-temannya, Masya Allah. Ya, jadi memang kalau kita tidak pas, ya, ada beberapa yang memang bukan genetikanya itu dipaksakan, itu bisa menjadi distrak. Bahkan juga ada berita itu sampai ada dipaksakan metode tertentu, jadi suruh ngafalin terus sama artinya sedetil-detilnya dilafazkan, yang dominan nyaman sekali. Ini yang nyaman bagi orang kanan atas. Nyaman sekali ini dengan cara terjemah arti, gerakan tangan, itu kreativitasnya luar biasa. Saya pernah punya murid-murid itu genetika kanan atasnya dominan, keren banget gitu. Keren banget buat mereka. Tapi bagi orang yang bukan genetikanya, yang terjadi adalah dia mengalami distrak tadi. Sampai pada akhirnya ketika si anak ini dipaksakan, ada yang mau lompat dari jendela. Itu lagi ngafal Quran, temannya melihat dia mau lompat dari jendela. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah diselamatkan ya. Tapi kan masa sampai seperti itu sih ngafal Quran, sampai jedot-jedotin kepala, sampai mau lompat jendela. Kita nggak ingin Quran ini menjadi seperti itu. Ada yang salah berarti. Ada yang salah dalam menerapkan Al-Quran ini. Nah, akhirnya metode genetika hijaiyah ini bisa menjadi solusi. Bisa, kalau orang tahu, kalau orang paham ternyata ada seperti ini, dia tidak akan lagi mencari-cari atau bingung, ya, dia harus kemana, dia mencari metode apa, dia tidak harus bingung. Bahkan ketika mau masuk pesantren, banyak sekali yang minta pengarahan, ya, atau minta pendapat saya, kemana Ustazah saya masukin anak saya, pesantren mana yang tepat. Saya bilang lihat dulu seperti apa cara belajarnya, apakah sesuai dengan genetikanya, baru silakan Anda masukin anak Anda ke sana. Jadi Masya Allah, ini luar biasa sekali kalau kita ini jadi memetakan sampai akhir zaman. Apapun metode terbaru yang Anda temukan di akhir zaman, Anda bisa mengikuti update-nya. Kalau itu tidak sesuai dengan Anda, ya Anda jangan gunakan. Kalau itu update itu sesuai dengan Anda, seperti temuan Ustadz Adi, misalkan kiri atas, kanan bawah, pojok kanan atas, bisa menyebut angka dan lain sebagainya. Itu cocok dengan Anda, praktekkan itu. Jadi Anda tidak akan merasa bingung dengan metode yang Anda gunakan. Saya tidak passion di situ, saya tidak akan pakai itu. Jadi kalau misalkan
ada yang bertanya saya, Ustazah, perlu nggak ya katanya? Saya ini paham letak surat, letak ayat, terus jusnya ada di mana? Kata yang bertanya seperti itu. Saya tahu yang bertanya ini tidak dominan di sana. Jadi belahan otaknya ini otak kanan bawah, yaitu feeling. Saya bilang tidak, Anda tidak dominan di sana. Tapi kalau Anda hanya sekedar mau belajar, silahkan. Tapi kalau Anda mau menekuni itu, Anda akan berdarah-darah di situ. Sebaiknya Anda fokus, mungkinkan hafalan Anda 30 juz dan Anda dapat ridha Allah. Saya bilang gitu, itu fokuskan diri Anda di sana. Tidak usah Anda berkutat ingin dilihat bahwa saya hafal ini ayat 13, ini ayat 14. Itu bukan ranah bagi dominan otak yang dominannya di sana. Kalau ada orang yang bisa ditebak-tebak begitu dan dia memang dominan di situ, asal terus, bahkan sampai dia menjadi expert di sana. Tapi kita yang tidak expert di sana, ibarat kita tidak ahli matematik, kita paksakan diri kita jadi ahli matematik. Itu kita berdarah-darah ngerjain matematik. Buat apa orang kita keberhasilan diri kita ini bisa ditentukan dengan banyak hal? Tidak harus menjadi ahli matematik. Tidak harus kita menjadi ahli tertentu, tapi kita bisa berkiprah dan berdakwah di masyarakat, insya Allah. Demikian teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi teman-teman tidak salah langkah. Apalagi masih muda-muda ini ya, masih panjang sekali ini. Apa mimpinya, dreamnya, dibanding mungkin saya yang kelihatan muda, alhamdulillah. Tapi usia anak saya sudah 5 ya, sudah besar-besar juga. Jadi Masya Allah, artinya nih teman-teman luar biasa kalau ini bisa dipraktekkan bersama teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, ya, jadi yang ketiga itu bukan hanya keterampilan atau skill. Ya, jadi kalau kita memahami genetika hijaiyah ini, kita tidak hanya belajar tentang keterampilan atau skill. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Banyak guru saya, ya, ustadz-ustadz saya berguru kepada mereka, saya menyetorkan hafalan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya menghafal Quran itu skillnya cuma 10%. 90%-nya itu motivasi, semangat, niat, ruh, dan lain sebagainya. 10% itu hanya metode, hanya skill. Sementara kalau kita memahami genetika hijaiyah, kita tidak hanya keterampilan atau skill yang kita dapat, tapi ada dampak psikologis ya, ada ruh yang diberikan, yaitu ketenangan dan kenyamanan. Ya, ketika kita mengetahui ya kan, misalnya tadi contoh rute deh, kita tahu jalur Bandung udah 2 jam, kita udah duduk manis di dalam kereta, kita sampai 2 jam lagi, udah tahu arah. Dibanding kita meraba-raba ke Bandung tuh kemana, deg-degan, aduh habis ini naik apa lagi, ntar dibohongin orang, di tengah jalan ketemu ini, ntar salah lagi rutenya. Berbeda sekali ketika kita sudah paham metode ini, maka dampak psikologis kepada kita akan mendapatkan ketenangan. Ini nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman kami yang sudah mengikuti kelas online bersama kami, ya, ini ada peserta kami juga yang bergabung, alhamdulillah. Teman-teman bisa tanyakan kepada mereka, bagaimana mereka bisa melalui proses demi proses yang kami ajarkan dengan ketenangan. Dan itu kami memakai konsep genetika hijaiyah. Yang saya bilang ketika membaca Quran itu dengan tartil, maka dia akan memaksimalkan praktek dalam genetika hijaiyah. Kemudian yang terakhir ya, insya Allah ini sambil kita nanti ada sesi tanya jawab nih, mungkin akan seru menjelang zuhur. Dan saya tadi juga kalau saya ada keterlambatan masuk boleh ditambah waktu sesuai waktu saya terlambat ya, atau karena tadi ada masalah dengan jaringan dan lain sebagainya, silakan diatur saja panitia. Kemudian yang keempat ya, itu memberikan guide dan arah yang sesuai passion ya. Jadi dengan memahami genetika hijaiyah, kita akan paham guide tadi ya, atau rute tadi ya, yang sesuai dengan passion kita. Ya, guide atau arah yang sesuai dengan passion kita. Jadi kalau misalnya kita menghafal Quran itu tanpa kesadaran, tanpa kecintaan, tanpa kita paham rute tadi, maka kita akan kemana-mana. Ibarat air tuh ngalir ke sana sini, ke sana sini. Tapi kalau kita udah tahu rute, udah kita mengalir aja ke sana, lurus, alirannya semakin deras, dampaknya semakin dahsyat, dan luar biasa nanti hasilnya juga kepada diri kita. Sehingga dalam hal ini ada sebuah cerita bahwa nanti kalau kita sudah sampai pada titik ini, itu Al-Quran akan menjadi keberkahan waktu. Ya, ada teman saya itu dia sangat sibuk sekali, punya 8 perusahaan, kemudian dia masih jadi dosen tamu, kemudian dia masih harus mimpin rapat, meeting ke sana sini, Masya Allah. Tapi teman-teman mau tahu
terakhir itu saya ketemu di tahun berapa ya? Di tahun saya menjaring pengajar 1000 Quran itu 2016-an ya. Itu hafalannya 25 juz. Terkejutlah kami. Subhanallah, luar biasa hafalan Anda. Dengan kesibukan Anda. Kecuali dia bukan orang sibuk. Ya wajar-wajar aja ya. Kalau misalnya kita nggak punya kesibukan, terus orang ini punya hafalan ya wajar. Apalagi khusus nyantri misalkan. Kalau ada orang sibuk, mahasiswa, sambil dia ngafal, luar biasa kan? Bertanya-tanya dong gitu. Apalagi ini juga pimpinan perusahaan lagi gitu kan. Saya korek-korek gitu, saya tanya gitu, apa rahasia Anda bisa sampai pada titik ini? Saya bilang, kalau saya memang seorang praktisi dan wajar saja kalau saya sampai pada titik ini. Tapi Anda seorang yang luar biasa saya lihat gitu. Kemudian dia dengan kerendahan hatinya, dia menjawab bahwa saya tidak akan mengganggu gugat waktu saya di hari Jumat, katanya. Jadi hari Jumat adalah waktu saya datang ke tempat guru saya, waktu saya takzim kepada beliau, dan saya gunakan 1 hari penuh untuk bersama Quran dengan beliau menyetorkan hafalan saya. Masya Allah. Dari situ Anda dapat berapa banyak? Saya bisa dapat berlembar-lembar kalau saya konsentrasi 1 hari di sana. Dan saya menyetorkan hafalan itu kepada guru saya sampai saya menuntaskan hafalan saya. Jadi walaupun ada telepon, ada meeting, dipanggil karyawannya, ada panggilan ini, diabaikan. Dan semuanya udah tahu, pokoknya kalau hari Jumat itu waktu dia bersama gurunya menyetorkan hafalannya. Dia nggak mau ganggu gugat hari itu. Oke, di hari lain dia sibuk. Tapi dia tidak akan mengganggu di hari itu untuk bersama Quran. Dan Masya Allah teman-teman, keberkahan waktu itu, kalau kita konsentrasi dengan Quran, Allah berikan keberkahan waktu itu. Sesibuk apapun kita 24 jam seperti halnya sangat cepat berlalu, tapi Al-Quran menjadikan waktu kita jadi panjang. Karena apa? Karena tadi memang ada berkah di dalam Al-Quran itu. Jadi utamakanlah Al-Quran ini ya, apalagi nanti kalau sudah menjadi passion ya, sudah menjadi sampai kepada titik yang kita nyaman dalam mempraktekkan genetika hijaiyah ini, maka Quran itu akan menjadi keberkahan tersendiri dalam hidup kita. Baik teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya berikan, keilmuan yang mudah-mudahan ini hanya dari Allah semata dan tidak pantaslah saya sebagai makhluk untuk menyombongkan diri dengan apa yang saya dapatkan, juga saya terima, karena semata-mata ilmu yang saya dapat ini akan menjadi berbuah ketika kita amalkan manfaatnya dan bisa dirasakan oleh yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kan kita sampai kepada materi kita di akhir penghujung sesi. Tadi saya berdoa, ya Allah, semoga acara ini jika Engkau ridha, ya Allah, mudahkan, berilah kemudahan pada acara ini. Saya sedih sekali tadi kalau saya sampai tidak bisa menyampaikan ilmu ini kepada teman-teman ya. Tapi Allah mendengar doa saya, Masya Allah, di tengah rintik hujan. Ya akhirnya Allah mudahkan kita, Allah gampangkan komunikasi ini semua atas izin Allah. Saya bersyukur dan saya berterima kasih dalam-dalamnya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan semua panitia yang ada di sini. Baik, demikian saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materinya. Sampai saya merinding loh, Ustazah. Baik, teman-teman. Sampai waktunya kita ke sesi tanya-jawab. Baiklah, jika ada waktu, mungkin kita bisa membuat 2 atau 3 sesi, tapi ini untuk sesi pertama dulu ya. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau raise hand dulu deh, biar langsung aja, biar tidak ada miskomunikasi. Saya mau pakai speaker ya. Ya, baik Bu, siap. Yuk, 3 penanya pertama. Disilahkan. Adakah? Langsung saja. Saya. Siapa? Erna. Baiklah, silahkan Bu Erna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, mohon maaf video saya nggak muncul, saya juga bingung. Jadi saya hanya profil ininya aja nih, hari ini ya. Saya dengan Erna, Ustazah. Aduh, Masya Allah ilmunya ya. Ini menarik sekali, walaupun hanya sebentar, tapi banyak banget
yang kita dapat. Dan memang kebetulan saya juga penanggung jawab asrama Putri Sebi nih Ustazah. Jadi banyak yang sebenarnya saya ingin coba praktikkan di asrama gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memungkinkan ya ketika memang itu kan anak-anak asrama itu kan mereka sibuk dengan kuliah segala macam, tadi seperti yang Ustazah bilang, orang sesibuk apapun ketika emang komitmennya kuat ya, dia insya Allah pasti dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Saya kok jadi kepikiran apakah memang bisa ketika mungkin saya mencoba mententir musrifah untuk ikut pelatihan di Ustazah gitu kan ya. Jadi pengenalan musrifahnya itu dicek juga mereka genetikanya lebih cenderung kemana. Nah, kemudian nanti kita praktekkan untuk para penghuni asrama. Seperti itu, agar mereka pun dalam menghafal Al-Quran juga sepertinya lebih enjoy dan lebih nyaman. Karena banyak kasus juga, mereka sampai nangis-nangis, ada yang bilang, kok saya susah banget ngapal Quran, gitu. Nah, kita kan langsung, seuzonnya gini, jangan-jangan dia punya masalah nih, makanya dia susah ngapal Quran. Karena suka seperti itu, gitu kan. Jadi, sampai sedih juga kadang melihat penghuni asrama itu dia usahanya bagus, tapi dia memang tidak banyak yang dihafal gitu kan. Nah, apakah nanti memungkinkan ketika mungkin suatu saat nanti kita coba ada pelatihan secara musrifah untuk mententir mereka sehingga mereka bisa menjadi training untuk para penghuni asrama ke depan gitu. Nanti sistemnya seperti apa mungkin nanti Ustazah bisa ceritakan. Nah, kemudian untuk anak-anak Ustazah, Ustazah kan sifatnya konsultasi ya. Apakah ada sekolah atau apa gitu untuk anak-anak biar mereka juga bisa sesuai menghafal Quran dengan genetika? Karena kebetulan juga anak saya ada yang thinking, ada yang intuiting. Kalau intuiting ini anaknya sangat imajinasi banget ya, karena memang akademis juga dia kurang dominan, dia lebih senang seni ya, bersifatnya seperti itu. Nah, hal yang kayak gitu, apakah memang ada pesantren atau memang ada sekolah yang bisa kita coba datangin yang sesuai dengan genetika mereka atau seperti apa? Itu dulu kali Ustazah dari saya. Mohon maaf sekali selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya diborong. Pertanyaan emak sama pertanyaan. Masya Allah. Silakan Mbak Usma. Iya, bagaimana Ustazah, mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Ini kayaknya udah 3 pertanyaan. Oh, ya sudahlah, kita Langsung jawab ya. Iya, jawab dulu aja. Silakan. Biar Bu Erna juga nggak penasaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bu Erna, salam kenal. Sama. Ya, kalau dari pernyataan Bu Erna ini memang banyak saya terima, ya. Banyak saya dapatkan juga ketika saya mengisi acara. Jadi, insya Allah, untuk pelatihan itu saya sudah sering diminta, bahkan saya juga diundang waktu itu juga untuk merancang sebuah riset juga di sebuah yayasan Stephen, dan di situ saya membuat konsepnya cara menghafal genetika mereka. Insya Allah itu kalau anak ibu tadi sudah disebutkan ada thinking dan intuiting, itu saya udah punya modul dan risetnya seperti apa untuk menerapkan anak-anak seperti ini. Nah, yang pertama untuk program untuk mahasiswa, silakan saja ditindaklanjuti ya. Nanti mungkin dengan untuk teknis dan lain sebagainya bisa dengan Mbak Cindy atau dengan siapa yang menghubungkan saya ke sini, silakan. Dan nantinya ini sangat bagus sekali, insya Allah. Saya sudah memberikan praktek ini, bahkan saya juga sering dapat kunjungan. Waktu itu saya dapat kunjungan dari pesantren di Malaysia juga, Ma'had di Malaysia, yang ingin berbagi juga dengan metode ini ya. Mungkin ini kalau dikembangkan, ya mungkin nanti trainer-trainer ini juga bisa sampai keluar negara ya, insya Allah, karena cita-cita kami di Al-Manafian Center memang saat ini sedang membuat beberapa konsep-konsep program yang nantinya bisa mendunia atau sampai kepada internasional, insya Allah. Karena kami punya program masterpiece. Artinya program kami ini memang tidak identik atau tidak mencontoh yang lain-lain, tapi dari pengalaman hidup saya pribadi. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak ya, cara menghafal yang kami buka di Al-Manafian Center, kami punya kelas-kelas online. Ya, nanti Ibu silakan saja mendaftar, nanti bisa menunggu listnya, apakah masih ada kuota, karena yang mengatur teknis dan lain sebagainya adalah tim kami. Semoga nanti bisa direkomendasikan. Nanti kalau intuiting berarti kita gurunya itu biasanya mengajarkan dengan arti dan gerakan tangan untuk Al-Qurannya.
Kalau thinking itu lebih kepada target-target dan timing ya, dengan waktu insya Allah. Karena anak thinking itu sebenarnya udah gampang untuk diarahkan. Kemudian untuk yang apa tadi, ada lagi nggak? Kayaknya ada 3 tadi. Saya ingat ya. Ada mungkin itu ya Bu Erna. Ya itu. Untuk daftar Oh berarti iya. nanti hubungin Cindy Jadi atau iya boleh dengan Mbak Cindy. dia Jadi mesti kalau buka saya. misalnya ada yang susah menghafal, itu biasanya Iya. kalau kami mendeteksinya, ketika kami sudah memberikan dengan metode yang pas, kemudian dia sudah menemukan clue-nya tadi, kemudian kenapa masih susah menghafal? Saya rasa kembali lagi kepada niat menghafalnya. Jadi artinya begini, metode ini tadi cuma 10%, seperti saya katakan. Jadi teman-teman juga jangan bergantung dengan sebuah metode ya. Artinya itu kembali lagi nanti kepada ketulusan kita, niat kita dalam mencari ridho Allah tadi bersama Al-Quran. Jadi kalau yang dari pengalaman saya justru ketika kita berusaha dari hati kita bersama Quran ini, kita merasa terpanggil, kita merasa ada sebuah keterpanggilan yang luar biasa dalam diri kita menjadi hafiz Al-Quran atau hafiz Al-Quran, maka itu adalah suatu kebaikan yang Allah kehendaki dalam diri kita. Dan itu adalah Allah ingin kita terangkat kebodohan dari diri kita. Allah ingin mengangkat kebodohan dari lingkungan kita, terdekat keluarga kita, masyarakat kita, ketika Allah mendekatkan kita dengan Al-Quran. Sehingga ketika kita paham untuk apa kita menjadi seorang ahlul Quran, kita tulus dan tawakal kepada Allah, insya Allah metode itu akan lebih maksimal. Ya, jadi metode apapun kalau teman-teman tidak berangkat dari sana, tidak berangkat dari sebuah keikhlasan, tidak berangkat dari sebuah niat yang tulus untuk menjadi keluarga Allah, itu tidak akan menjadi apa-apa. Apalagi nanti berkeluh kesah lagi dengan banyak tugas dan amanah-amanah lain. Ini nggak ketemu titiknya. Jadi titik Quran itu akan ketemu dengan sesuatu yang ngeklik secara alami. Contoh begini, anak-anak itu akan mudah diajarkan Quran dibanding orang dewasa. Kenapa? Saya punya kelas remaja dan saya punya kelas lansia. Mengajarkan anak remaja, mengajarkan lansia butuh berbulan-bulan dan berminggu-minggu mereka baru bisa berubah. Tapi bukan berarti mereka tidak berubah, mereka bisa berubah. Tapi butuh waktu yang lama. Kenapa lebih mudah mengajarkan anak-anak atau orang muda, orang yang masih mungkin suci, masih sedikit kesalahan dalam dirinya, bahkan belum balik? Karena Al-Quran sejalan dengan fitrahnya yang suci. Fitrah anak-anak itu masih suci, belum punya suudzon, belum punya keluh kesah dalam hatinya, masih dia senang bermain, masih senang dengan pikirannya yang memang pikiran anak-anak. Ribut ya ribut, habis itu selesai. Dan hatinya betul-betul murni, sehingga hati yang suci di anak-anak itu ngeklik secara alami dengan Al-Quran yang memang diturunkan dengan suci, dengan firman Allah yang sejalan dengan jiwa kita. Sehingga ketika dia berkorelasi dengan jiwa anak-anak itu tinggi gitu. Nah, makanya bagaimana kita berkorelasi dengan Al-Quran sehingga nantinya semua niat kita akan lebih Allah maksimalkan insya Allah. Itu mungkin kuncinya ya. Jadi insya Allah teman-teman di sini sebagus apapun metode itu penemuan manusia. Ya, mungkin yang saya temukan juga kan bukan berarti saya menambah metode baru, tidak. Tapi saya justru bagaimana setiap ada metode yang update kita bisa memilah, dan ini belum ada karena setiap orang yang punya metode pasti ingin metodenya itu menjadi yang terbaik, bahkan dipaksakan untuk bisa diterapkan, tapi itu tidak banyak akhirnya tadi menimbulkan banyak hal-hal yang stres dan lain sebagainya. Jadi tidak semua orang memiliki passion yang sama dan kita tidak bisa memaksakan pilihan orang. Artinya semua orang tuh tidak bisa dipaksa untuk melakukan hal yang di luar batas kemampuan dirinya. Baik, mungkin itu saja. Kalau jawaban saya, Bu Erna. Ya, jazakallah Ustazah. Ya Allah, makin seru deh bahasannya. Baik, teman-teman semua, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kebetulan waktunya masih lama, masih panjang. Dan alhamdulillah juga Allah meridai pertemuan kita kali ini dengan sinyal yang lancar. Ada lagi kah? Baiklah, sambil menunggu ada yang bertanya,
saya teringat dengan tadi terkait keberkahan waktu ketika membaca Al-Quran. Dan saya sendiri pun sudah merasakan itu. Terkadang saya juga suka melakukan eksperimen karena memang saya orangnya suka bereksperimen. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk pagi hari membaca Al-Quran tilawah saja gitu, 1 juz, dan besoknya kemudian tidak gitu. Dan memang benar waktu itu serasa panjang ketika saya membaca di pagi hari 1 juz. Dan waktu itu berasa lama banget berjalannya. Dan semua pekerjaan saya terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tapi di saat saya tidak membaca itu, dan ternyata waktu itu cepat banget berlalu. Dan bahkan planning saya di hari itu yang sudah saya susun dari pagi sampai malam tidak terjalankan dengan baik gitu. Jadi ya memang benar dengan kita membaca Al-Quran diawali dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah tuh akan memberkahi waktu kita kayak gitu. Bukan waktunya bertambah, tapi keberkahan waktu itulah yang membuat segala pekerjaan kita itu menjadi mudah dan terselesaikan dengan baik. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silahkan langsung di-unmute aja mikrofonnya. Mbak Uswa, ini ada peserta kami. Mungkin kalau mau memberikan cerita atau memberikan pengalaman buat teman-temannya juga, teman-teman untuk memberikan motivasi buat ini. Ada Budias, ada Bu Sri Taswati, ini saya lihat di absen. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Silakan mungkin Mbak Uswa. Ini biar seru juga ini, tambah kehadiran mereka nih. Silakan. Silakan Ibu. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Saya termasuk orang yang suka lama menghafal nama. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ahlan wa sahlan Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Iya, jazakallahu khair Ustazah Rina atas waktunya yang diberikan. Saya Ibu Dias. Halo, suaranya jelas? Jelas. Iya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bergabung di Isi Tafiz. Memang saya belajar Al-Quran memang sudah berumur ya istilahnya. Jadi kadang-kadang untuk pengucapan makrot huruf Bu Dias, kepencet itu soundnya, audionya. Jadi nggak dengar suaranya. Ya? Sekarang? Ya. Lanjut lagi. Iya. Ya, alhamdulillah sejak bergabung di Isi Tafiz, semangat untuk mempelajari Al-Quran insya Allah lebih besar lagi. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu, walaupun memang sih sulit untuk saya yang sudah berumur untuk mempelajari Quran secara fasih ya. Jadi memang perlu waktu. Alhamdulillah Ustazah sangat sabar sekali membimbingnya. Kemudian saya pribadi menyarankan untuk teman-teman yang sekiranya mau mempelajari Al-Quran lebih baik dan lebih tartil lagi, semoga bisa bergabung. Dan untuk saya pribadi Ustazah, halo? Iya, jelas suaranya. Ya. Suaranya kedengeran? Ya. Saya pribadi karena memang kesulitan dalam menghafal ya. Saya juga ikutan yang kayak grup-grup Askar Kauni Ustazah. Saya coba untuk menghafal. Itu juga memang sih kadang-kadang cepat juga satu ayat satu hari kan itu. Lumayan mudah juga, tapi kadang-kadang memang sulit juga. Sudah dihafal nanti lama-lama lupa lagi. Nah, saya jadi ingin sekali untuk mencoba yang genetika saya itu apa Ustazah. Saya pengen mencoba gitu. Kalau bisa sih yang model-model kuesioner itu tadi. Yang ada kan? Yang model kuesioner yang mungkin Ustazah bisa berikan. Ya, saya kira cukup itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Dias. Ini Mbak Uswa, saya langsung menanggapi ya. Jadi saya ini
sangat terharu sekali dengan peserta-peserta kami yang rata-rata itu berbagai usia. Dan Al-Quran ini memang tidak terbatas dengan perbedaan usia. Jadi kalau teman-teman mungkin ya, anak saya ini kan ada, dia ikut SHQ namanya Sekolah Hafiz Quran yang di tempat Bahtiar Nasir. Itu anak saya itu temennya ada yang SMA, padahal dia masih kelas 4 SD. Kemudian temennya ada yang SMP, ada yang masih kecil, masih di bawah dia. Jadi tergabung dalam satu kelas itu menyetorkan hafalan. Tetapi ini tidak terpengaruh dengan hafalannya, malah justru yang SMA itu masih juz 29. Anak saya sudah masuk juz 2, sehingga yang terpacu nih si anak SMP ini kan, si anak-anak yang besar ini kepada lihat yang kecil ini. Kecuali pelajaran matematik SMA dikasih anak SD, itu baru kelabakan gitu kan. Tapi Al-Quran tidak dengan perbedaan usia. Hanya saja memang ketika Bu Dias bergabung dengan yang muda, itu alhamdulillah ya terpacu, saling memberi semangat. Dan saya melihat peningkatan yang luar biasa pada Bu Dias. Dari record pertama yang dia kirimkan, tugas-tugasnya sampai hari ini belajar, Masya Allah. Kami dipertemukan berapa bulan itu ikut isi tahfiz ya, karena program kami baru ada saat pandemi. Masya Allah, Bu Dias ini sangat konsisten dan peserta yang istiqomah dan hadir juga di pertemuan kali ini, maka saya berikan kesempatan sebagai appreciate dari saya, dan semoga teman-teman juga bisa mendengar inspirasi dari beliau. Yang Masya Allah, teman-teman sekalian, jadi apalagi masih muda begini, Bu Dias yang semangat, tentu teman-teman jangan menutup pintu semangat itu. Dan Masya Allah, kalau tadi saya dengar, baru tahu kalau Bu Dias ikut hafalan secara diam-diam, ikut Askar Kauni, Masya Allah, luar biasa. Berarti tekadnya ini tidak sebatas hanya ingin bisa membaca dengan tartil. Dan insya Allah teman-teman, kami juga ada nanti komunitas isi Quran community yang akan digagas oleh Ilman Nafian Center dan bekerja sama dengan komunitas yang mau bekerja sama dengan kami. Dan kami membuka nanti bagaimana cara menghafal tingkat dasar. Karena menghafal itu sebelum masuk ke genetika ada tahfiz dasar dulu. Jadi sama halnya dengan tahsin. Tahsin itu ada tahsin dasar, ada tahsin medium, sampai nanti jadi ekspor. Bu Dias ini masih masuk tahsin dasar di tempat kami. Kemudian nanti setelah itu, iya sayang, barangnya lagi ngisi dulu ya. Setelah itu, setelah tahsin dasar, tahfiz itu juga ada, tahfiz dasar, tahfiz medium, sampai tahfiz genetika. Nanti kalau udah tahfiz genetika itu udah nyaman banget kita ngafal di sana. Nah, kalau misalnya kita mau tahu genetika kita dulu apa, silahkan. Nanti Anda bisa mencari-cari metode yang pas buat Anda. Itu bisa mengikuti namanya program QSS, Quran Solving Series. Bisa di-searching di IG kita, di IG kami, Ilman Nafian Center. Dan itu juga sudah ada kontak personnya, silahkan menghubungi. Banyak sekali peserta kami yang akhirnya juga mengikuti program-program lain di Ilman Nafian, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Karena dana-dana yang kami gunakan untuk membiayai dakwah program sosial di tempat kami, ya, yang insya Allah sangat berkah sekali. Jadi teman-teman nanti akan dimudahkan juga ya dalam proses, karena infak yang teman-teman berikan itu digunakan lagi untuk kemaslahatan umat, untuk program-program sosial dakwah Al-Quran. Kemudian tadi menanggapi Bu Dias ya, ketika tadi sulit menghafal, kemudian mencoba untuk berusaha dengan metode tertentu, insya Allah nanti Allah bimbing ya, nanti insya Allah Allah bimbing. Makanya akhirnya nanti ketemu dengan QSS, ketemu dengan cara genetika. Ini adalah salah satu bimbingan Allah kepada kita semua, agar kita itu menjadikan ditingkatkan terus ilmunya. Jadi dari terbata-bata menjadi tartil, dari nggak lancar menjadi lancar, itu adalah nikmat Allah. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dari yang nggak bisa menghafal, sulit menghafal, jadi bisa menghafal. Itu adalah nikmat. Seperti halnya tadi Mbak Uswa menemukan keberkahan waktu, itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Dan itu adalah hidayah-hidayah bimbingan Allah yang membuat kita untuk terus istiqomah di jalan Al-Quran ini, insya Allah. Jadi teman-teman, kalau niat kita lurus, kita gigih, itu nggak ada sesuatu yang meleset dari sana. Ya, jadi terus bersihkan niat kita, bersihkan terus diri kita ini, hanya kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Bu Dias, silakan Mbak Uswa. Ya, Masya Allah. Semakin tidak ingin berpisah, Bu. Ya, teman-teman, Insya Allah banget pagi hari ini ditemani cuaca yang sejuk, angin sepoi-sepoi, kebetulan di sini juga hujan rintik-rintik. Biasanya kan kalau cuaca kayak gini enaknya buat tiduran ya, tapi semangat kalian, Masya Allah banget. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak? Masih ada slot 2 lagi loh. Nah, baik. Silahkan Kak Cynthia Sinta.
Silakan dibuka aja mikrofonnya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jazakillah khair kepada moderator juga panitia yang telah memberikan waktunya. Izin bertanya, Ustazah. Apa namanya? Terkait dengan tadi ya, metode gitu terhadap hafalan yang ingin saya tanyakan lebih seperti ini. Ketika kita apa namanya? Tartilan Al-Quran, mengenai tartilan Al-Quran. Terkait hafalan yang sudah kita punya gitu sebelumnya, apa namanya yang pernah kita hafalkan, namun ketika distorkan kepada murabiah ataupun kepada mentor, itu masih banyak kesalahan gitu dalam hafalan, dalam apa namanya makhrajnya gitu terhadap dalam tajwidnya dan lain sebagainya. Namun ketika kita ingin mengulang gitu untuk memperbaikinya, sering sekali saya merasakan itu ada kesulitan gitu. Jadi kesulitan untuk kembali memperbaiki. Jadi ketika nanti itu mengulang, itu kembali lagi seperti semula gitu. Ada ini suaranya feedback. Suaranya jelas, Kak? Iya, Jelas. Silakan. Nah, itu jadi ketika nanti diperbaiki gitu, itu ada kesulitan tersendiri Ustazah. Jadi selalu balik lagi seperti awal saya menghafal gitu, tanpa apa namanya, tanpa makhraj yang baik gitu. Maksudnya tanpa kebetulan dalam menghafalnya. Nah, itu apakah ada metode Ustazah untuk keluar dari zona tersebut gitu, sehingga hafalan yang sudah saya coba hafalkan sebelumnya dengan mungkin beberapa kesalahan yang tidak disadari itu bisa mudah gitu dan tidak kesulitan lagi. Seperti itu Ustazah. Hafalkan sebelumnya dengan mungkin Tadi silakan Ustazah untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mbak Uswa. Terima kasih Cynthia atas pertanyaannya. Mendengar nama Cynthia ini mengingatkan saya sama tim Ilmu Nafia namanya Cynthia ya, Masya Allah. Jadi dalam menghafal ini ya, itu akan memberikan energi. Kalau yang betul nih, kalau hafalan yang betul nih ya, yang pertama, kalau dia menyetorkan maupun kita mendengarkan bacaannya, itu akan menjadi energi. Jadi misalkan gini, kami dalam kelas, misalnya kelas online ini, saya sebenarnya orang yang tidak merekomendasikan kelas online waktu itu ya, karena pandemi akhirnya kami terpaksa dengan online dan banyak permintaan murid-murid, Ustaz kami hanya pandemi ini nggak ada kegiatan, tolong buka lah. Akhirnya dengan Masya Allah minta bimbingan Allah, apakah saya harus buka kelas online ini? Dengan bimbingan Allah akhirnya saya buka dan Masya Allah luar biasa. Saya berharap bahwa saya tidak asal-asal untuk memberikan di kelas online karena bukan main-main ya. Ketika mengajar Quran pertanggungjawabannya kepada Allah. Jadi jika benar nih orang yang membaca itu energinya ke kita, dan kalau kita dengerin bacaan dia, kita dapat energi. Atau kita mencontohkan bacaan, itu nanti kita memberikan energi juga sama dia. Harusnya yang benar begitu. Ya, jadi nggak ada kita merasa bahwa kita mendengarnya jadi lelah.
setorannya baca 1 juz, ayah sampai ngantuk-ngantuk, itu musrifahnya sampai tidur, matanya merah. Saya pernah dengar, jadi saya setoran, guru saya malah tidur Ustazah. Jadi jangan sampai kejadian kayak gitu. Nah itu kan ada ketidaknikmatan di situ. Kenapa jadi tidak nikmat? Kenapa kenikmatan ini tidak kita rasakan ketika kita berjus-jus? Saya umroh itu mendengarkan Imam Masjidil Haram baca berjus-jus, dia tidak merasa lelah, dia malah menitik air mata. Kenapa berbeda dirasakan di Indonesia? Kok jadi malah imamnya baca Alif Lam Mim, makmumnya, aduh kayaknya bakalan lama nih, saya sholatnya masbuk aja. Jadi ini kan satu kondisi yang bertentangan sekali. Jadi alhamdulillah ini Mbak Cynthia punya bimbingan dari Allah. Ini dibimbing nih, Mbak Cynthia dibimbing oleh Allah. Ini Mbak Cynthia syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya menyadari kesalahan saya. Ini ketika Mbak Cynthia menyatakan, bilang bahwa saya ingin merubah. Bagaimana caranya dengan kondisi yang saya masih banyak salah, kan Allah. Ya, jadi itu pertama disyukuri. Ya. Yang kedua, untuk memutus mata rantainya, kalau Mbak Cynthia memang mau merendahkan hati, mulailah dulu dari memperbaiki bacaan. Karena kadang-kadang orang yang udah punya hafalan tuh disuruh perbaiki bacaan, saya mah udah bisa, saya udah hafal sekian juz Ustazah, kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kan mereka belum paham. Mereka paham, nanti mereka akan sampai kepada hidayah Allah. Baiklah, saya akan masuk kepada pintu yang saya akan memperbaiki dulu bacaan saya. Jadi kalau kita hafalkan surat Al-Fatihah, ini saya udah sering ulang-ulang nih kalau saya dalam kelas nih, saya suka ulang-ulang nih kenapa Al-Fatihah itu masuk dalam bawah sadar. Kita sholat, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah, lagi mikirin, aduh itu jemuran belum diangkat, aduh kunci mobil saya, itu kita masih hafal itu Al-Fatihah itu. Berarti Al-Fatihah udah masuk dalam bawah sadar. Kalau kita punya hafalan, belum mungkin dan belum lancar, tiba-tiba kita sudah menambah hafalan baru. Itu kita tidak akan masuk ke dalam bawah sadar kita. Putus mata rantai itu, jadikan hafalan kita benar-benar hafalan berkualitas. Dan nanti hafalan yang berkualitas ini bisa masuk ke dalam bawah sadar kita. Kedua, buat Mbak Cynthia, ya tadi mensyukuri bimbingan Allah. Kedua, masukkan dia ke dalam bawah sadar. Caranya bagaimana? Ya harus dimulai dengan memperbaiki bacaan. Nggak bisa kalau Mbak Cynthia nggak memutus rantai itu. Putuslah rantai itu, belajarlah dulu, perbaiki hurufnya. Saya pernah bilang begini, Anda membaca target 1 juz dibanding Anda membaca 1 halaman ulang-ulang 10 kali, sama saja Anda membaca 1 juz, saya bilang. Kenapa umur kita yang pendek gunakan untuk target-target yang kita menjadi tidak berkualitas di sisi Allah? Kenapa umur kita yang kita harus beramal cerdas di waktu terbatas, masuk fase keempat yang sudah mendekati pintu akhir zaman, harus berkutat-kutat target-target. Yang kita inginkan adalah kualitas di sisi Allah. Saya bilang, Anda baca ulang-ulang itu 1 halaman, Anda balik lagi salah, Anda balik lagi. Perbaiki bacaan Anda itu lebih diridai Allah dibanding Anda 1 juz, Anda terus tambah tanpa Anda pedulikan bacaan itu betul atau tidak. Sebagai contoh ya, ini saya banyak menemui fakta. Saya kadang, kenapa Anda tidak nikmat dengan bacaan Anda? Saya bilang, Anda seperti orang kecapean setoran. Saya kadang suka nyimak setoran hafalan santri itu 1 juz ya, berapa juz. Harusnya kalau Anda nyaman, berapapun Anda setorkan ke saya, 5 juz, 10 juz, Anda nyaman saja. Tidak akan Anda merasa letih-letih, lelah. Saya mendengarkannya pun jadi lelah. Saya bilang. Harusnya saya mendapat energi dari bacaan Anda, tapi saya jadi lelah. Jadi saya kalau menerima setoran, kalau dia udah benar itu, saya nggak akan lelah. Mau saya duduk berjam-jam menyimak dia. Kalau kita ngambil sanad, itu 15 juz kita sekali duduk, atau 30 juz sekali duduk, syekh yang mendengarkan kita tidak akan lelah. Karena kalau pengambilan sanad itu sudah nggak boleh salah. Salah 2 itu sudah tidak lulus, kita baca 1 juz, salah 2, mundur, udah, gitu. Masya Allah ya, luar biasa sekali ini ya. Jadi Masya Allah, caranya adalah masuk kepada pintu memperbaiki bacaan dulu, ya Mbak Cynthia, ini saran saya. Kemudian untuk yang ketiga, bisa mengikuti program-program dimanapun, ya. Jadi
Kalau tidak di ilmu nafian, Anda program di mana perbaiki bacaan, ikuti. Ya, kami membuka diri kepada siapapun yang mengikuti program. Karena semua adalah teman-teman yang berjuang untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Termasuk langkah Ilmu Nafian Center juga, insya Allah. Mungkin seperti itu dari saya. Ini kayaknya tadi ada yang chat juga ya, mohon maaf, aduh kalau putus-putus lagi nih, kenapa ya? Mudah-mudahan Allah mudahkan, insya Allah. Baik, silakan saya serahkan kepada Mbak Uswah. Dari Kak Konita Putri Mahira, Ustazah, afwan izin bertanya, apakah dengan mengetahui genetika kita menjadi yang angkat tangan, silakan dibuka mikrofonnya. Bismillah. Bisa terdengar lagi suaranya? Bisa, suara Ustazah bisa. Baik, alhamdulillah. Tadi pertanyaan dari Mbak Uswah ya. Dari Konita, Ustazah. Baik, dari Iya. Konita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Konita. Bahwa Konita Putri Mahira. kita menjadi judge terhadap hafalan kita ya, menjadi judge tersendiri dengan kita tahu genetika kita. Sesungguhnya pikiran kita dengan mengetahui genetika itu adalah bimbingan dan arah Allah Subhanahu wa taala agar kita maksimal. Ya, tadi itu konsep yang ketika genetika ini bisa membantu kita dengan banyak hal. Kalau tadi kita nggak tahu genetika kita, maka kita nggak tahu arah kita. Sebenarnya bukan judge atau misalnya kita sudah melabel diri kita, oh karena saya begini, akhirnya saya harus begini. Enggak. Kenapa saya katakan demikian? Judge atau labeling pada diri kita, oh saya kan orangnya gini, jadi saya nggak bisa kalau disuruh gitu. Itu adalah mengkotakkan diri kita. Berarti kita juga bisa melakukan itu kepada sifat kita, genetika, jenis kelamin kita. Saya kan perempuan, saya nggak bisa dong berlaku seperti laki-laki. Itu labeling, itu judge. Padahal banyak perempuan-perempuan yang artinya dia bisa bermaksimal ya dalam karyanya, dalam dakwahnya di bidang dia sebagai seorang perempuan. Kalau dia punya pemikiran untuk menyaingi laki-laki dalam hal ini, sehingga jangan menjudge, oh kami bukan laki-laki, kami tidak bisa berarti pemikirannya menjadi begitu. Kalau ketika kita mengetahui genetik, tahu-tahu kita menjudge, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi jangan dikait-kaitkan bahwa memahami genetika akhirnya menjudgment kita bahwa oh kapasitas kami begini, kami nggak bisa diarahkan lagi seperti ini. Tidak. Ini pengalaman saya sendiri ya. Saya itu dominan salah satu genetika tertentu. Saya coba semua cara genetika. Saya coba cara kanan atas. Saya coba cara kiri bawah. Saya coba cara semua genetika yang 5 belahan otak itu. Saya punya keterbatasan ketika saya mau maksimal di salah satu genetika. Karena itu bukan genetika saya. Saya tidak bisa menjadi lebih powerful lagi. Jadi ada titik kelemahan saya. Ada titik kelemahan saya di sana. Contoh misalkan,
Saya punya murid waktu itu banyak belahannya genetika kanan atas, ya. Ini kalau bahasanya itu intuiting, ya, bahasa dalam salah satu tes genetik itu. Saya hanya mengajarkan saat itu surat An-Naba dengan gerakan tangan. Saya ajarkan satu surat, lalu surat An-Nazi'at dan lain sebagainya. Saya suruh mereka cari gerakan sendiri. Dan Masya Allah teman-teman luar biasa. Karena memang itu passion mereka. Mereka itu simpel sekali. Jadi misalnya ketika ketemu ayat, kum fa'angzir, bangunlah dan berilah peringatan. Itu mereka cuma pakai kalau begini. Mungkin kalau kita mikir dulu, bangunlah gimana ya, bangun gitu. Gerakannya misalnya. Itu mereka bisa semakin simpel. Semakin simpel mereka mencontohkan gerakan, maka semakin kreatif. Dan ini memang wilayahnya orang-orang di dominan otak belahan kanan atas. Jadi akhirnya gerakan-gerakan yang mereka buat untuk surat-surat selanjutnya, itu mereka sangat ekspresif sekali dan sangat bagus sekali penemuan-penemuan. Padahal saya hanya mengajarkan satu surat. Kalau saya mempraktekkan itu, saya akan mikir, abis ini gerakannya modelnya kayak mana ya? Jadi saya mentok di titik itu. Dan itu kreativitasnya akan ditemukan di otak belahan kanan atas. Jadi kita memang punya kekurangan dan kelebihan dalam diri kita. Jadi ini bukan sebuah judgment atau labeling, tapi bagaimana kita makin tahu, bagaimana kita semakin bisa meningkatkan kapasitas kita berada di belahan otak mana, sehingga tadi kita tidak salah jalur untuk menentukan kemampuan itu ya. Jadi pikirannya mindsetnya itu harus seperti itu. Demikian. Ada lagi mungkin tadi Iya Ustazah, sebelumnya terima kasih karena sebelumnya saya di Stephen karena saya pernah menghafal di rumah Quran Stephen. Saya juga tahu tentang banyak lah, cuma memang kita selalu dikasih tahu sama penemu Stephen-nya, Ayah Farid Purniman itu memang kita dikasih tahu kalau jangan seakan-akan kalau misalnya kita pakai hal genetika atau sidik jari itu kan atau belahan otak itu lagi banyak-banyaknya kasus kita membeli diagnosis untuk diri kita sendiri gitu loh. Tapi dari segi psikologi. Nah, terus takutnya banyak juga orang yang merasa kalau misalnya kita pakai metode ini, kita malah bilang nggak bisa pakai ini, kayak gitu saja. Makanya saya pengen nguatin diri saya lagi kalau misalnya memang ada hal yang memudahkan Al-Quran, tapi bukan berarti untuk menjadi diri kita sendiri atau melabeli diri kita sendiri. Ialah hal menjadi diri kita. Makasih banyak Ustazah jawabannya. Saya puas sekali jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Konita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita tidak terasa sudah sampai ke ujung. Silahkan kepada Ustazah Rina untuk menyampaikan closing statement. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nggak terasa ya. Sedih juga saya nih mau berpisah. Saya cinta sekali dengan para pecinta Quran, para penghafal Quran. Mudah-mudahan ini Allah istiqomahkan ya langkah-langkahnya terus. Allah berikan kekuatan karena memang kita tidak luput dari ujian, kita tidak luput dari kita harus senantiasa saling berpegang erat ya, karena kalau tangan Allah itu berada pada jamaah, maka ibarat seekor kambing yang berjalan di tengah hutan, sendirian tuh jalan, pasti musang itu bisa menerkam dia. Ya, ibarat setan itu kalau kita sendirian, kita nggak berjamaah, program atau mengikuti wawasan keilmuan dan lain sebagainya, kita pasti akan kondisinya analoginya seperti kambing yang diterjang musang tadi.
Tapi coba kalau kambing itu ada 10 kambing yang lewat di hutan itu. Musang itu nggak berani. Ya, padahal sama-sama kambing yang lewat gitu. Tapi ada 10 kambingnya atau lebih banyak lagi. Itu musang nggak berani itu. Tapi kalau cuma sedikit, si kambing ini cuma sendiri dia jalan, maka musang itu mudah sekali. Jadi tangan Allah berada pada tangan jamaah ini memang kita butuh kekuatan ya dalam bersama-sama menjadi ahlul Quran. Dan teman-teman, ini yang mungkin memberikan motivasi lagi bagi kita, anak-anak Palestina, itu saya baca di Republika waktu itu bisa menghafal Quran dalam waktu 1 jam. Itu kenapa mereka sampai pada titik itu? Karena sehari-hari mereka baca Quran. Lagi nungguin temennya main bola, dia baca Quran, dia nunggu gilirannya, sampai dia gilirannya Qurannya ditaruh, dia main bola. Jadi setiap aktivitasnya nggak jauh-jauh dari Quran. Semakin sering kita baca Quran, ya, kita akan hafal. Ibaratnya walaupun kita belum menghafal, tapi kita sering baca Qurannya. Ibarat kita masuk ke dalam sebuah rute hutan, kayaknya pernah ke sini, saya kayaknya pernah lewat sini. Jadi terus saja kita rutinkan. Kalau kapasitas kita baru bisa menyelesaikan bacaan, kita rutinkan, kita istiqomahkan bacaan kita. Kalau Allah masih beri kapasitas kita dalam memperbaiki bacaan, terus diperbaiki bacaan itu. Kalau kapasitas kita sudah dikasih kafa'ah menghafal, terus pertahankan hafalan itu sampai Allah mempertemukan kita dengan hafalan yang paling pas dengan diri kita. Insya Allah nanti semua langkah-langkah itu akan mensejajarkan kita dengan Quran. Sesungguhnya Quran itu akan memberikan kita kesejajaran yang sama. Jadi orang yang bersama Quran itu akan disejajarkan. Kalau dia sekarang baru hafal 1 juz, tidak menutup kemungkinan dia bisa 5 juz, bisa 10 juz. Dan akan sejajar 30 juz dengan Al-Quran dan dia akan menjadi sahabatnya, insya Allah. Mungkin itu, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Dan semoga teman-teman semua semangat menjadi keluarganya Allah, menjadi ahlul Quran, para pecinta Al-Quran. Dan Allah saat ini memberkahi waktu kita dengan luar biasa, ya, dengan keadaan cuaca yang sangat mendukung juga. Dan keringat lelah kita ini menjadi saksi. Karena beda sekali keringat yang berkeringat, karena keringat itu dihasilkan dengan keluh kesah dibanding keringat yang kita mengkaji kebaikan, itu keringatnya akan berbeda di sisi Allah. Demikian teman-teman semua, insya Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Lina Setiawati dan teman-teman panitia semuanya serta teman-teman partisipan yang sudah meluangkan waktunya, yang membersamai kami dari awal sampai akhir. Saya Siti Uswatun Hasanah selaku moderator, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Usa yang sudah memandu acara pemaparan materi kita pada hari ini. Jazakillah khair Ustazah Lina atas berbagi ilmunya. Semoga menjadi jadiah bagi Ustazah dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi yang lainnya. Semoga kedekatan kita dengan Al-Quran dapat semakin istiqomah. Amin, amin, amin. Baik, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama dulu ya. Teman-teman boleh yang tidak terkendala untuk open cam, silakan untuk open cam dulu. Kita foto bersama dulu. Baik, ada 2 slide. Kita foto dari yang slide pertama. Sebentar tunggu Ustazah Lina dulu. Oke, baik. Sini hitung ya, sebentar. Nah, baik. Dari slide yang pertama dulu, kita hitung mundur 1, 2, 3. Sekarang slide yang kedua. Slide yang keduanya 1, 2, 3. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khair teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir pada workshop tulis kita pada pagi hari ini.
Baik, sebelumnya teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut ya terkait program dari INC sendiri, bisa untuk cek di Instagramnya, Instagram Manafian Center. Bentar. Silakan teman-teman untuk boleh update informasi di Instagram Ilman Nafian Center Instagramnya, atau boleh juga teman-teman untuk mereview materi kita pada hari ini, dibuat reviewnya, diupload di Instagram, dan jangan lupa men-tag akun asrama Wasrama Stay TV dan juga men-tag Instagram Ilman Nafian Center. Itu adalah agenda kita pada pagi hari ini telah kita laksanakan. Semoga menjadi berkah dan menambah keberkahan kita semua, dan juga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam agenda pada hari ini, kesalahan teknis dan segala macamnya. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan baca doa rabitah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasik lahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wasrah sudaraha bifaidil imani bik wa jamilat tawakkuli ahliha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah. Terima kasih Sada Rina, boleh untuk keluar dari Zoom. Terima kasih banyak, semoga ilmunya menjadi jadiah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Maaf lahir batin semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.